semakin saya luapin puas, oh orang memuji saya cantik. Tapi hati di dalam tuh ini lu bukan dirimu, Ricky. Rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana kematian mengejar seseorang gitu. Jadi gini, kita tuh nggak akan meninggal kalau rezeki kita belum dikasih oleh Allah semua. Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan, laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Maka mau konteksnya di sosial media ataupun di dunia nyata, itu nggak boleh. Mau hadiah jutaan rupiah atau grand prize umroh gratis? Maka saksikan terus YouTube channel Ratu Kanza ini sampai akhir ya, karena di akhir segmen kita akan bagi-bagi hadiah yang sangat banyak sekali. Dan tonton terus semua videonya, semua partnya sampai habis. Dah! Assalamualaikum Kanza Lovers, ketemu lagi dengan saya Eka Apriosa di YouTube channel Ratu Kanza. Karena wanita tidak hanya perlu cantik, tapi juga harus mandiri dan menginspirasi. Nah Kanza Lovers, hari ini beda daripada yang lainnya ya, talkshow hari ini. Karena hari ini saya kedatangan Ustadz Ikna. Biasanya sih manggilnya Kang Ikna ya, Ustadz ya? Ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz apa Kang nih Kang? warahmatullahi Kang. Apa aja, yang penting bisa lebih nyaman. Ya mungkin kita panggilnya Kang Ikna aja ya. Kang Ikna ini biasa profesinya untuk gimana Kang? Coba. Nama lengkap saya Muhammad Ikna Batra. Hari ini insya Allah akan banyak memberikan pandangan tentang ruqyah. Karena 8 tahun ini saya adalah dengan teman-teman menjadi praktisi ruqyah. Nah sebelumnya Kanza Lover, saya mau cerita Kang Ikna ini dulu saya kenal tahun 2013 atau 14 gitu ya, Kang ya. Jadi waktu itu adik saya ada masalah kayak ketempelan lah semacam itu, karena di latar belakangi dia itu bullying dan juga mungkin ada masalah rumah tangga yang terlalu dia pikirkan sehingga pikirannya kosong, hatinya kayak hampa gitu. Jadi masuklah, nempel lah dari mana-mana tuh banyak sekali gitu. Dan lumayan lama sembuhnya, 6 bulan. Jadi Kang Ikna ini ruqyah keluar tuh, ngomong tuh dia bahasa Cina. Iya benar. Ya kan? Bahasa Cina. Ini ngomong apa sih? Ya kan? Nah, si Ulfa ini dulu akhirnya keluar tuh ya Kang ya, jinnya. Tapi Kang Iknanya pulang, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar. Makanya Kang Ikna ini kebetulan sebelum saya kenal juga memang sudah membuat komunitas ya Kang? Apa sebutannya untuk komunitas kami ini adalah komunitas Rehabati. Hari ini sudah menjadi yayasan Rehabati dan sudah menjadi sebuah lembaga yang mempunyai 7 divisi, salah satunya tahfiz, kemudian divisi sosial, dan juga yang paling utamanya divisi ruqyah syariah. Jadi seperti itu. Jadi kami itu lembaga dakwah, sosial, dan keagamaan gitu. Gitu. Dan karena kita ngundang Kang Ikna nih, nah saya juga punya temen nih ya, namanya nih Ricky nih. Di IG-nya dipanggil Ricky, Ling. Enggak, itu kalau Ling nama YouTube. Kalau nama IG tuh Ricky Adrian FK. Nah ini Ricky ini sebelumnya kan kita sudah pernah undang nih Kang nih. Dia curhat gitu loh, mencurahkan isi hatinya kalau dia itu pengen hijrah. Iya. Dia juga udah buka-bukaan tuh Kang sebelumnya tentang kehidupan masa lalu dia dari mulai masa kecil sampai sekarang. Tapi saya melihat dia kayak berat banget mengalami hal-hal yang bergejolak gitu ya, antara sisi baik dan sisi buruk dia itu kayak berlawanan gitu. Dia bingung, makanya kebetulan kita mau ada acara dan mengundang Kang Ikna ke sini sekalian deh. Kita mau coba memberikan solusi juga nih buat Ricky lewat Kang Ikna nih. Jadi mungkin bisa Ricky sampaikan sebenarnya apa sih gejolak-gejolak yang ada sama Ricky nih? Iya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama Ricky mau ini sih kayak ada ganjalan di hati sih Pak Ustadz selama saya udah hijrah.
ngejalanin udah 2 tahunan ya. Saya memang sudah tidak ada berhubungan lagi dengan sesama jenis, tapi dengan lagi siklus dunia sosmed yang naik ini kan, saya memanfaatkan momen dalam arti yang ada seperti di Instagram, YouTube atau TikTok, dan itu kan lagi naik daunnya transisi antara cowok ke cewek gitu kan. Nah, saya jalanin lah ibaratnya, dan saya dapat peringkat tambah followers, dapat ya ibaratnya pujian lah dari netizen. Cuman setelah saya sudah jalanin selama COVID berjalan itu kan sosmed makin naik ya Pak Ustadz. Tapi setelah sekarang ini udah April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, udah 7 bulan. Saya gini loh, saya malu dengan teman-teman saya yang saya kan 2 tahun hijrah itu kan saya ikut kajian. Kajian di Bogor Taman Hijrah dan juga kajian di Alwi Asagaf Al Busra di Citayam. Jadi sama saya juga kan relawan ya. Mereka tahu saya udah hijrah, tapi kok konten saya masih berbaur tentang ke ngondek-ngondekan gitu loh. Dan kalau saya mau bilang egois, saya mikir itu kan cuma konten. Dunia sosmed itu kan udah tipuan, lo kan nggak tahu aslinya gue gimana. Tapi semakin saya jalanin, semakin saya luapin, puas. Orang memuji saya cantik. Tapi hati di dalam tuh ngerasa ini lo bukan dirimu Ricky gitu. Jadi saya ngerasa takut gitu. Jadi nggak tahu, kayak bertolak belakang sih sebenarnya. Dapat pujian, dapat followers, tapi saya tuh ngerasa kayak ini tuh bukan Ricky yang dulu yang benar-benar hijrah gitu. Dan saya takut terlalu nikmat sama dunia, dan makanya di diri hati paling dalam tuh saya pengen back to lagi gitu loh, kembali ke Ricky gitu. Takut pujian itu malah membunuh saya ke dalam kenikmatan di dunia sih Pak Ustadz. Ya, jadi memang hijrah tadi Ricky menyebutkan tentang hijrah atau hijrah gitu ya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwa hijrah adalah al-muhajirin man hajaru manallahu an. Orang-orang yang berhijrah itu orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah benci, apa-apa yang Allah nggak suka, apa-apa yang Allah haram, apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah benci, itu orang-orang yang berhijrah itu mereka tinggalkan. Namun syarat hijrah itu ada 2, satu ada yang ditinggalkan, satu ada yang dituju. Jadi kalau hijrah itu meninggalkan sesuatu kemudian diam, itu maknanya bukan hijrah. Karena syarat hijrah itu ada 2 tadi. Orang harus meninggalkan sesuatu tapi menuju sesuatu. Nah itu baru contoh, misalnya saya hijrah dari Bandung ke Jakarta. Berarti kan ada yang ditinggalkan kan? Apa itu? Bandung. Ada yang dituju. Nah apa itu yang ditujunya? Jakarta. Jadi 2 itu harus dipenuhi, satu itu. Nah yang kedua, tentang hati nurani, maka ini yang kemudian di dalam Quran surat Asy-Syam itu disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada manusia itu 2 kecenderungan. Satu fujur, satu takwa. Fujur itu adalah keburukan, ya, hal-hal yang sifatnya tadi dibenci Allah, hal-hal yang sifatnya kurang disukai Allah. Takwa adalah sebaliknya. Ya, manusia akan dominan salah satunya manakala tadi ada jiwa yang ditumbuhkan, dan itu biasanya karena faktor luar. Nah, gitu ya. Jadi biasa gini, maksud saya, kenapa misalnya Ricky udah mulai ada kondisi saya merasa apa tadi? Takut, nggak nyaman. Karena udah pernah ikut kajian kan? Ada input gitu Bu. Ada masukan, ada ilmu. Nah itu yang kemudian membuat si jiwa takwanya itu mulai tumbuh. Namun jiwa takwa mulai tumbuh itu yang harus dipupuk, yang harus dibersihkan, yang harus dipupuk, itu terhambat lagi oleh apa? Oleh sesuatu yang sifatnya misalnya apa tadi contoh? Masuk lagi ke dunia itu, ada yang muji, ada yang macam-macam, terbuai lagi, ternikmati lagi. Padahal sekali lagi, ingat dalam kenikmatan dunia tuh ada nikmat, ada lezat. Jadi nikmat itu belum tentu lezat itu belum tentu nikmat. Contoh misalnya lezat makan tapi jadi kesehatan nggak, jadi daging yang sifatnya membuat kita beribadah tidak, dan sebagainya, maka itu menjadi sesuatu yang notabene harus kita mendapatkan nikmat bukan kelezatan. Jadi Mbak Eka, jadi ini adalah gambaran bahwa sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda yang baik gitu. Udah meninggalkan, tapi nggak cukup dia berhenti, atau tadi sudah meninggalkan, masuk kajian-kajian, sudah mencari ilmu, jangan sampai istilahnya mah nyobain nyicip lagi gitu.
Kan itu baru nyicip-nyicip ya. Pasti ketika udah nyicip dan menikmati, apalagi ada uangnya yang besar dan seterusnya, maka dia akan khawatir tertarik lagi. Karena belum kuat. Gitu ya, dia belum kuat. Nah, yang selanjutnya adalah tentang sosial media. Gini loh, orang bersosial media tuh ibaratnya kalau secara dalam Islam itu syiar. Kata Nabi SAW, terlaknat orang-orang yang, Allah melaknat orang-orang yang menyerupai perempuan, laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Maka mau konteksnya di sosial media ataupun di dunia nyata, itu nggak boleh. Kayak contoh gini misalnya, halal nggak pakai wig? Enggak kan? Ya, mau di dunia nyata, mau di dunia sosial media kan gitu. Ini mah karena acting di depan TV nggak apa-apa. Nah itu salah, malah itu akan mensiarkan. Nah syiar itu adalah maksudnya menyebarluaskan, apalagi hal yang kurang baik itu akan menyebabkan nauzubillah dosa jariyah. Nah barangkali itu pesan saya adalah rezeki itu bukan datang dari hal-hal yang sifatnya apakah itu perusahaan, apakah itu sosial media, apakah itu manusia, apalagi. Tapi rezeki itu datang dari Allah. Maka sebagaimana kemudian sabda Nabi gini, ada sebuah sabda Nabi yang kayak gini. Rezeki itu akan mengejar seseorang sebagaimana kematian mengejar seseorang itu. Yakin nggak? Jadi gini, kita tuh nggak akan meninggal kalau rezeki kita belum dikasih oleh Allah semua. Jadi meskipun rezekinya bukan banyak itu di luar sana, tapi kalau bukan milik kita ya akan lepas. Tapi sebaliknya, meskipun belum ketemu nih sekarang, belum ketahuan, tapi kalau memang Allah sudah menggariskan itu semuanya milik kita, maka mau lewat pintu manapun, apalagi pintu yang halal, rezeki itu bukan hanya milik kita, tapi keberkahan. Berkah itu membuat kita semangat dalam ibadah dan berbuat baik. Mungkin itu penjelasan sedikit ya. Jadi panjang ya. Nggak apa-apa. Banyak masukan, jadi saya makin kuat. Itu ya. Jadi intinya mah ada dua jiwa kan. Baik. Jadi dalam diri seseorang itu cenderung takwa, cenderung fujur. Nah ini tinggal mau di mana yang ditumbuhkannya. Kalau yang fujur ditumbuhkan, pasti dia akan terus naik lagi. Dan akan membuat hijrahnya itu nggak maksimal, tidak kafah. Tapi kalau ketakwaannya ditumbuhkan, dia akan membuat semakin giat ibadah, semakin ilmunya bertambah, semakin imannya untuk tumbuh. Jadi ada dua hal itu yang harus menjadi catatan gitu. Nah Kang, ini masalah hijrah-hijrahnya Ricky. Apa yang terjadi pada Ricky ini, penyimpangan-penyimpangan yang dia lakukan? Nah, itu sebenarnya ada hubungannya sama jin nggak sih? Ya. Bicara soal ruqyah nih, apa Baik. hubungannya gitu? Jadi gini ya, bahwa di dalam Quran surat An-Nas itu kan disebutkan bahwa manusia itu cenderung akan diganggu si jiwanya itu, dadanya itu, yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas, oleh setan yang membisikkan. Membisikkan tuh mengajak, membuat sesuatu menjadi indah di mata padahal itu keburukan gitu ya. Pokoknya ayo cobain dulu, ayo. Nah itu manusia, baik itu setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Jadi otomatis manusia itu punya sesosok musuh yang pasti akan mengajaknya kepada keburukan itu. Nah, hanya dalam konteks seseorang ketika melakukan keharaman atau sesuatu yang dilarang Allah, awalnya memang karena jiwanya yang lemah. Gitu. Jadi mudah dipengaruhi. Ayo kita melakukan keburukan misalnya ya, apapun namanya, nauzubillah. Akhirnya kita tergoda sekali coba. Itu memang karena kelemahan jiwa. Tapi kalau sudah edik, nah ini ada nanti. Edik itu kayak contoh misalnya. Saya pengalaman berapa kali meruqyah seorang perempuan yang kecanduan seks edik gitu. Tapi bukan hanya itu, dia sampai mencari mangsanya itu laki-laki berganti-ganti tiap hari gitu. Dan itu masih mahasiswa, masih mahasiswi. Bukan untuk nyari duit. Bukan untuk nyari duit, untuk kepuasan. Dan awalnya kenapa? Awalnya memang tadi misalnya dia tuh disakiti oleh laki-laki. Karena laki-laki itu istilahnya telah mengambil tadi ya, kesuciannya lah bahasanya gitu. Sampai akhirnya terjadilah perzinahan. Nah, setelah zina itu dia mulai tumbuh balas dendam ya, rasa kecewa, rasa marah di situ. Akhirnya pelampiasannya gitu. Pokoknya saya harus cari laki-laki yang laki-laki itu telah menodai saya, tipenya seperti itu, dan saya akan cari tiap hari dan ketemu gitu. Kata saya berapa? Ada 30, ada 20 atau 30 laki-laki lebih. Lebih gitu. Kenapa? Ya kalau saya nggak melakukan itu,
Nah, awalnya itu, setelah dia tidak mendapatkan perzinahan itu, dia ngerasa kayak sakau gitu bahasanya gitu ya. Jadi benar-benar kayak wah gitu, kecanduan banget. Nah, kalau sudah gitu, itu selain jiwanya yang lemah, ada gangguan setan. Jadi setannya itu masuk melalui pintu syahwat. Jadi gini, ada jin itu kan masuk melalui beberapa pintu ya, mereka ya. Satu misalnya contoh, ada orang karena terkena kiriman. Iya. Contoh misalnya, dikirim, disihir, sakit, atau terkena gangguan. Yang kedua, misalnya karena dia pernah mengamalkan ilmu sesuatu. Jadi dia ngelmu, kebal gitu ya. Kemudian misalnya contoh ada yang cerita, orang tersebut pingin dapat taruhan gitu. Akhirnya dia melakukan itu jimat-jimat dimasukkan kepada tubuhnya. Itu juga diundang jin itu, khodam itu ke dalam tubuhnya. Ada juga yang diturunkan karena leluhur. Ada jin-jin leluhur diturunin. Jadi ada orang yang akhirnya bisa melihat indigo misalnya. Atau misalnya orang tersebut bisa meramal dan seterusnya dan seterusnya. Nah, satu lagi karena perbuatan dosa besar dan maksiat. Biasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan itu kan dosa besar ya. Narkoba ya, khamr yang sampai edik, perzinahan dan seterusnya, itu kalau sudah menjadi kebiasaan dan dia mengabaikan segala bentuk dosa-dosa yang tentunya dari Allah itu, dia akan menjadi orang yang pasti kerasukan gitu. Nah, bisa jadi saya pernah ngerukyah seorang, mohon maaf, selain tadi ada juga homoseksual sama. Kasusnya adalah ketika mereka sudah edik, sudah kayak nggak bisa lepas secara langsung, itu dikarenakan gangguan setan gitu. Berarti kan selama ini yang bikin dia juga, jadi dia tuh udah hijrah nih, udah hijrah, hijrahnya tapi dalam tanda kutip hijrah untuk tidak berhubungan lagi dengan sesama jenis, sudah dia cut. Tapi dia merasa kesulitan dari berbagai arah, pamornya turun, rezekinya seret gitu. Tapi dia di sisi lain dia tuh sadar nih Kang, bahwa oh iya kalau orang lagi hijrah pasti cobaannya ada aja. Salah satunya dicoba dengan seperti itu supaya orang tuh nyesel untuk hijrah balik lagi ke dunianya kayak gitu kan. Nah, dia tuh sadar sebenarnya itu tuh sebenarnya ujian. Kamu tuh dites sama Allah apakah hijrah kamu tuh bisa bisa tetap istiqomah apa enggak kayak gitu kan. Nah, tapi dia akhirnya kekeh tuh tetap dia tetap nggak mau balik lagi ke dunia lama. Tapi mungkin ini persepsi saya ya Kang ya, sebagai orang awam saya mikir apakah mungkin jin itu bekerja terselubung gitu ya, menggiring ke arah yang lain, tapi yang ujung-ujungnya endingnya ke situ lagi gitu. Betul. Dibelokin dikit deh, ya udah lu nggak usah lagi zina, nggak usah lagi maksiat, nggak usah lagi sesama jenis, tapi dandan dikit kali boleh, kali rezekinya bagus kali di situ. Gitu. Bahasanya saya ngebayanginnya gitu, betul nggak sih Kan? Iya betul. Jadi gini, karena tadi saya mungkin pernah dapat cerita juga yang homoseksual yang macam-macam itu akhirnya jadi edik tadi ya. Jadi kalau bahasa narkobanya sakau gitu. Jadi pada saat sakau itu ya setan jin memang masuk di situ. Kalau kata Nabi mengalir dengan bersamaan aliran darah gitu. Jadi emang membelenggu jiwa itu. Nah, pada saat seseorang sudah bertobat, kalau memang benar-benar ibadahnya, percepatan ibadahnya bagus, insya Allah itu si setan yang merasuk itu keluar, gitu ya. Tapi kalau slow gitu ya, moving slow gitu, bergeraknya lambat, tidak ada percepatan ibadah, itu keluarnya enggak sekaligus, masih ada gitu. Masih ada. Dan itu salah satunya yang diajarkan, yang digambarkan cara terapinya, salah satunya ruqyah syariah. Dan ruqyah syariah itu nggak bisa sekali juga, jadi harus agak keras gitu. Misalnya contoh agak tegas gitu si ruqyahnya, dan itu memang benar-benar membutuhkan waktu dan kesungguhan dari yang diruqyahnya sendiri gitu. Jadi kalau emang setengah-setengah dalam artian ingin berubahnya, maka akan sulit untuk keluar dari itu. Nah, hal yang lainnya adalah tentang salah satunya kan bab rezeki tadi yang menjadi motivasi dia berbelok tuh. Nah, otomatis itu harus ada menambah ilmu tentang rezeki itu sendiri. Contoh gini, kita yakin nggak Allah memberikan rezeki? Yakin. Terus kenapa ragu? Nggak tahu. Nah, itu karena kurang ilmu. Jadi pelajari bagaimana tentang konsep rezeki datang kepada seseorang termasuk kita, itu dari Allah tuh bagaimana. Maka kalau itunya sudah diyakinkan, dia tuh nggak akan coba-coba lagi
berusaha menjemput rezeki Allah itu dengan cara-cara yang tidak seharusnya gitu. Belok lah. Ya belok, maka akan kembali lagi nauzubillah kepada kebiasaan yang dulu itu yang dan mohon maaf tanpa disadari mohon maaf gitu ya. Karena kenapa di dalam Al-Kabair itu atau 70 dosa besar disebutkan bahwa ini dosa yang sifatnya misalnya homoseksual atau perzinahan itu merupakan dosa yang sangat besar gitu. Jadi maksudnya tuh ketika meninggalkannya jadi pahala besar, setan tuh nggak ridho lah gitu. Pasti setan akan membuat segala cara supaya balik lagi kan, supaya bahasanya kembali lagi kepada kebiasaan yang dulu yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keraguan-keraguan tentang rezeki itu harus dipenuhi dulu. Rezeki dari Allah, tawakal dan takwa adalah jalan keluarnya. Saya tadi sudah ngobrol ya sedikit. Gimana supaya rezeki itu dimudahkan di saat saya banyak kebutuhan, misalnya contoh ya, banyak hal yang harus kita penuhi. Maka di dalam Quran surat At-Tolaq kan ayat 2 ayat 3 itu disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Satu itu, makhraj itu kalau kita baca Quran ada makhrajul huruf, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Maksudnya adalah ikhtiar itu kewajiban kita. Boleh kita ikhtiar, misalnya contoh ya penghasilan ke 10 juta, 15 juta. Wah nggak mungkin nih bayar dalam tempo yang cepat. Tapi Allah menjanjikan orang-orang yang takwa itu didatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan siapa yang akan memberikan serta menjanjikan itu? Allah Ta'ala. Wa may yattaqa Allah fa huwa hasbuh. Saat ini kita merasa kekurangan, mungkin kekurangan teman, kekurangan penghasilan, kekurangan apa lagi misalnya, kekurangan hal-hal yang sifatnya bisa menghibur. Tapi kalau tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan. Manusia hanya bisa memberi, tapi yang akan maha memberikan kecukupan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barangkali. Nah, mungkin saya pengen dengar cerita, mungkin Kang Ikna biar dengar juga nih. Boleh. Nah, awal mulanya kenapa jadinya ke arah situ itu, maksudnya karir dia. Kenapa sih kamu bisa jadi balik lagi padahal dia sempat berhenti tuh setelah ibunya meninggal, dia hijrahnya dia total nih. Kita katakanlah biar mudah dipahami, hijrahnya ada dua kategori nih. Yang pertama, hijrah untuk tidak berhubungan lagi dengan sesama jenis ataupun berzina maksiat lah ya. Yang kedua, hijrah untuk tidak berdandan. Berpenampilan seperti perempuan. Nah, pada saat ibunya meninggal, oke, udah nih dua-duanya enggak dilakukan lagi selama 1 sampai 2 tahun tuh. Terus tiba-tiba apa tuh, kenapa bisa jadi begitu balik lagi? Coba ceritain. Iya, jadi gini Pak Ustadz, ini sih sebenarnya aku berterima kasih sama Allahnya, sebelumnya udah pernah hijrah, cuman aku ngerasa ini teguran ya, maksudnya jadi karena dunia sosmed berjalan ini kan ada kita lagi main sosmed, Instagram, TikTok, apalagi sekarang YouTube lagi berkembang pesat gitu. Akhirnya aku mikir kayak gini loh, untuk zamannya sekarang itu transisi itu cowok berubah tiba-tiba jadi cewek. Ketika cowok itu bisa berubah jadi cewek jauh lebih cantik, itu akan dibanggakan oleh publik gitu loh, publik sama penonton kayak, wih gila cantik. Nah aku tuh terlalu terbawa sama pujian manusia gitu loh. Akhirnya gue jauh nih, jadi memiliki rasa kesombongan sih Pak Ustadz. Gue jauh nih, lebih bisa, gue lebih mampu gitu. Jadi aku sih, gue pasti bisa gitu. Lo aja yang orang nggak kurang aja tapi YouTuber lu besar, apalagi gue, itu kesombongannya aku Pak Ustadz. Nah tapi setelah aku berjalan nih, berjalan, aku melawan batin yang udah berhijrah, aku lawan. Maksudnya kamu ngelihat ada sosok yang transisi jadi perempuan, mukanya pas jadi perempuan nggak lebih cantik dari gue gitu kan? Betul, aku punya kesombongan, gue jauh lebih cantik. Oke lah, aku kalah mungkin sama cowok, tapi kalau cantik siapa sih yang bisa ngalahin aku? Ada sisi kesombongan itu, dan ketika itu kan sekarang lagi modernnya di YouTube itu kan cowok transisi itu banyak ya, berparodi seperti itu, dan aku mencobanya gitu. Tapi setelah dijalanin, jujur aja Pak Ustadz, jujurnya aku mikir gini, ya Allah kalau memang ini, jadi entah ini pribadi ya salah atau enggak, saya berdoa dulu sama Allah, sholat duha dulu, istikharah dulu, ya Allah sebenarnya ini salah nggak ya gitu. Kalau emang di sini ternyata rezekinya banyak orang nggak apa-apa deh saya dandan gitu kan ceritanya, toh cuma buat konten gitu, mudah-mudahan bisa ngebantu banyak orang. Tujuan saya seperti itu, tapi setelah saya jalanin belum ada trouble. Tapi kesini ini kayak ngerasa saya punya masalah hidup yang sangat berat. Tiba-tiba tuh
tidur nggak tenang. Biasa gini loh, ya saya malunya ketika saya datang ke kajian. Ya. Bukan dijauhin sih, mereka tuh mau mendekat ke saya tapi agak kayak ngerasa underestimate kayak gini loh. Ricky, lo ikut kajian tapi di Instagram lo dandan perempuan gitu loh. Jadi kayak tetap negatif thinking gitu loh. Saya kan relawan kan taunya kan kita ya berjiwa relawan gitu. Tapi kok dia begini ya gitu. Itu sih yang aku akhirnya aduh, gue tuh udah hijrah, gue tuh harus pengen jadi, harusnya lebih mematangkan ilmu Islam, mantap lagi nih. Mantapkan. Enggak gitu, jadi aduh aku malu banget gitu. Iya. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya ini tanda-tanda yang baik kali ya kan Tanda. ya, karena ada perlawanan. Pergolakan, sebenarnya. iya. Karena hati itu pasti kan ada pertarungan di situ. Tadi antara fujur dan takwanya itu sudah ada, takwanya itu udah mulai tumbuh. Fujurnya kan udah mulai ini nih, udah seimbang nih. Hanya tadi bertarung tadi. Nah, pergolakan-pergolakan itu, dan sesungguhnya ketika ada lingkungan yang memberikan peringatan, Allah kasih musibah juga itu peringatan, itu tuh kita harusnya bersyukur. Karena masih hidup, masih artinya kita diberikan hal yang lain yang tentunya banyak disyukuri. Jadi maksud saya, perasaan ini teh yang kamu rasain sekarang, ya, itu adalah sebuah anugerah atau karunia dari Allah. Sebenarnya. Kalau kamu sadar. Iya. Maka kan gini ya, jika kita berdebat nih, wah ini boleh menurut Ustadz ini. Contoh nih, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Antum tinggal. Nggak boleh kan ya? Hah? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Cari begitu, mana yang boleh, mana. Nah. Cari pembenaran tuh Ya, ya udah. Saya aja mumpung. Ya, maksudnya adalah kadang-kadang gitu ya. Tinggal sekarang kesimpulannya gini, tanyakan hati nurani kamu, boleh nggak? Nggak boleh, nah itu benar. Iya, nggak boleh. Jadi emang sama sih Tat, benar. Aku beberapa nanya Ustadz A, si B dan C, ada Nah, kan gitu ya. yang menyimpulkan ya, Oh, udah iya. nggak apa-apa kalau emang ini ngebantu rezeki banyak Nah, orang. gitu Bisa kan contoh. ada. Jadi aku kan sebelum ini kan, tapi hati kecil gini, tetap larangan agama kan beberapa kan aku belajar di YouTube juga kan, Iya. nggak boleh, ya enggak gitu kan. Ibaratnya laki-laki dan perempuan mandi aja nggak boleh kan. Iya. Tapi ada beberapa nanya beberapa gitu ya, nggak apa-apa kok, boleh kan ikan Pas bikin kamu ini. dengar Ustadz itu ngomong nggak apa-apa, itu kamu gimana dalam hati kamu? Saya bukan bimbang, Ustadz kali jadinya itu. kan ini kan aku bertanya kepada guru dong, maksudnya yang lebih paham. Ada Yeah. beberapa iya, ada beberapa tidak. Tapi sejujurnya kan kalau kita ngikutin Al-Quran kan emang nggak boleh ya, Tat, gitu. Jadi ya emang nggak boleh gitu. Dan aku pengen menetapkan keyakinan sih sebenarnya. Dan pas aku jalanin ya ini, pas aku jalan gini loh, oh pujian saya banyak banget nih, ih, cantik gini-gini. Kak, hawa nafsu buat dandan itu, kewanitaan itu malah makin terpancar Yeah. gitu. Jadi semakin pengen lagi ke cewek. Loh, kok jadi hawa cowoknya tinggal gitu. Sempet aku sharing juga sama ibu, Bu, saya benar-benar pengen berubah gimana ya gitu, Ibu. Terapin dulu. Ya. Ya nge-gym dulu, maksudnya olahraga tentang laki dulu. Nah, kan kalau saya dandan perempuan, saya berarti nggak mau rubah di tubuh saya. Iya. Saya akan nyaman, tubuh gue udah kayak cewek, kalau ntar gue pakai gaun, iya cantik kayak cewek, tapi kalau ntar gue badannya six pack. Itu kan secara fisik ya, tapi secara apa namanya ilmiahnya, kalau kalau laki-laki itu siapapun laki-laki ataupun perempuan ketika dia berolahraga berat, main beban gitu atau olahraga keras, dia merangsang hormon apa tuh yang hormon laki-lakinya untuk lebih tumbuh. Maksudnya saya seperti itu. Setelah aku coba 3 hari, aku merasa lebih keset, bersih, sehat. Keputihan aku juga berkurang. Ternyata buah majakani jadi solusi buat aku. Kalian wajib banget cobain buah majakansa. Jangan lupa ya. Jadi aku udah sharing Iya. sama ibu dan aku coba kemarin. Itu enak banget. Itu benar-benar ngerasa laki-laki gitu loh. Mas jiwa prianya tuh keluar gitu. Dan setelah aku kemarin juga ada kenapa aku sekarang udah 100% pengen hijrah, nih ada satu. Gara-gara saya upload TikTok mencari jodoh. Jadi karena jodoh itu saya karena udah bingung kan, umur udah 31 dengan kayak gini mau ngapain lagi sih, nyari jodoh. Dan kedua aku ngungkapin kalau aku tuh homo dan mau bertobat gitu. Dan ternyata itu penonton dari 1,3 juta penonton, dan itu ada 10.000 komen tuh positif thinking semua, mendoakan saya gitu. Dan saya makin kuat, ternyata saya ini laki-laki. Saya kan insecure Pak Ustadz ya. Saya lebih nyaman, saya dibanggakan, lu cantik, saya bangga. Tapi kalau bilang lu ganteng, saya drop gitu, karena saya bingung nggak seperti laki-laki sebelumnya. Dan alhamdulillah Pas kamu cari jodoh itu ada yang bilang ganteng. banyak banget sampai Dan 10.000. perasaan kamu gimana?
jiwa laki saya meronta-ronta. Jadi semakin udah kayak mulai naik, udah mulai naik. iya, akhirnya Dulu enggak. Oke. Dulu saya percaya dia tentang saya bisa cakep itu ternyata cakep ya karena saya cantik gitu. Tapi kalau dengan TikTok itu saya upload saya laki-laki dan banyak yang ngedukung, saya mau kok Kak Riki walaupun Kak Riki cuma ngondek gini-gini. Saya mikir, ya Allah, saya tuh udah hina di mata Allah, di mata orang tua, di mata semua gitu. Saya udah bejat, saya udah bukan orang yang pantas untuk diampuni, tapi banyak orang yang mau sama saya gitu. Kenapa nggak saya ambil kesempatan ini bener-bener saya sebelum waktunya berakhir sama Allah, saya berubah gitu sih. Iya. Jadi Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang telah berbuat kesalahan bertobat. Itu makanya ada di dalam Islam tuh ada ibadah yang salah satu yang paling dicintai Allah, taubat. Berarti kalau ada ibadah aturan taubat, itu Allah sudah menggambarkan bahwa manusia itu pasti akan melakukan kesalahan, gitu ya. Cuman kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang cepat-cepat kemudian setelah melakukan kesalahan itu bertobat, taubatan nasuha. Maka apa yang menjadi niat baik Riki ini adalah sesuatu yang harus didukung. Karena kalau tidak, nanti setannya itu akan semakin dekat lagi gitu, membelenggu lagi, merasuki lagi gitu. Nauzubillah. Kalau sudah merasuki lagi itu kayak kita tuh harus melawan dua. Satu mengendalikan hawa nafsu, yang kedua melawan setannya gitu. Karena setan itu benar-benar ingin terus menarik dan menarik lagi kita kepada jurang api neraka. Nah, itu yang harus terus dipupuk, ditanam. Maka penyakit jiwa itu sebenarnya cuma dua. Satu syubhat, artinya ragu terhadap Allah dan apa yang Allah turunkan. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat itu dorongan yang sifatnya duniawi, apapun itu, termasuk ini. Ya, kecenderungan-kecenderungan untuk bisa kembali lagi ke dunia yang dulu itu adalah syahwat. Nah, kenapa syahwat ini tinggi, memuncak, ya? Pengen banget gitu, pengen banget rasa syahwat itu karena syubhatnya tinggi, keraguan-raguannya tinggi. Artinya apa? Kita kurang yakin kepada apa Allah dan yang Allah janjikan. Jadi contoh yang Allah janjikan apa? Surga, ampunan, pahala. Saya mah nggak mau itu, pengennya uang. Nah, ini. Padahal Allah pun di sisi yang lain menjanjikan ya, Ki, kalau kamu berubah, bertakwa, bertawakal nih, jalan keluar dari permasalahan Riki hari ini. Yang kedua, rezeki dari arah yang tidak disangka tadi. Jadi rezeki itu apa aja? Kefahaman, kesehatan, jangan hanya uang gitu. Ya, misalnya terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dikasih pengetahuan, hidayah Gitu. juga rezeki. Itu rezeki besar. Rezeki yang sangat besar dan pasti insya Allah berkahi hidupnya. Karena tadi usia udah 31, 9 tahun lagi ke 40. Jadi kalau manusia belum bertobat di usia-usia menjelang 40 itu, khawatir nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah gitu. Itu sih yang mungkin, tapi kalau secara tadi ada nggak gangguan jinnya? Saya mengira kalau dulu edik kemudian telah dibersihkan, ya ada sedikit-sedikit lain. Ya. Ada tersisa sih. Gitu ya mungkin. Dan pasti yang emang mereka tuh nggak rela kamu tuh. Nah, gitu. Ngerjainnya dosa besar, ninggalinya pahala yang sangat besar. Besar banget. Gitu. Besarnya tuh sama gitu. Nah, ini mungkin saya mau tanya lagi nih. Kan tadi kamu itu kan tiba-tiba hancur gitu ya, karir hancur setelah kamu hijrah, hancur, rezeki seret menurut kamu ya. Padahal menurut kacamata Islam mungkin gitu, saya sebagai orang awam aja sebenarnya berpikir, Ki, sebenarnya rezeki kamu seret itu bentuk mungkin bentuk hisab kamu di dunia karena kamu dosa-dosa yang lamanya gitu, mungkin kan kita nggak tahu. Itu harusnya kamu mensyukuri aja gitu, jalanin aja apa adanya, nikmatin. Kalau kata orang mah ya nikmatin aja deh, entah itu ujian, entah itu kata orang itu cobaan ataupun karma, ya nikmatin aja, benar nggak Kang? Ya, jadi Al-Ankabut ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, hasiban nas ayutraku ayakulu amana fahum la yuftanun. Manusia itu jangan mengira bahwa dirinya telah menyatakan keimanan tapi nggak diuji, gitu ya. Jadi ada orang-orang, saya beriman, saya berislam. Kalau kita sudah mengatakan iman dan hijrah, maka Allah tuh pasti akan menguji. Nah, cuman An-Nisa ayat 4, ya Mbak, ya Ki,
itu jadi maksudnya gini, ujian bagi orang-orang yang berhijrah tuh ada, tapi biasanya nanti Allah akan uji di awal dulu tuh. Misalnya contoh ya, orang melepaskan dari riba, dia tuh dibuat memang miskin dulu kasarnya gitulah, nggak punya apa-apa. Tapi ketika istiqomah dan konsisten di situ, Allah bukakan lagi. Tapi bukan tentang banyak, keberkahan yang sangat berlimpah. Dan itu rata-rata teman-teman kami yang hijrah awal memang tadi gitu, kurang, jadi nggak tenar, ya banyak ditinggalkan. Berkahnya ini sendiri bukan selalu melulu dalam bentuk materi. Nah kan, itu ya? betul. Kan? Bisa juga berkahnya itu mungkin dikasih istri yang soleh, Itu. anak yang cerdas, gitu. Makanya cukup aja sebenarnya, duit pas-pas aja, tapi hati tenang terus setiap hari, itu udah berkah luar biasa. Itu adalah berkah dan rezeki, karena berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi dengan banyaknya harta kita semakin banyak bersedekah. Dengan tambahnya usia kita semakin soleh. Karena kan tambahnya usia hakikatnya menjelang kematian kan. Satu lagi, dengan tambahnya ilmu kita semakin mengamalkan dan semakin berbagi. Jadi Ki, sekali lagi, kalau kita merasa kurang, yaitu ujian tadi, hisab gitu. Ada hisabnya, ada ujiannya. Sampai Allah memberikan gambaran bahwa oh iya ini memang orang ini udah serius sungguh-sungguh. Nah pada saat itu Allah kemudian kasih kemudahan-kemudahan dalam bentuk yang lain tadi yang diharapkan. Walaupun tentunya sekali lagi bukan tentang materi yang sebelumnya didapat besar apa sebagainya, tapi tentang ketenangan dalam hidup. Itu yang paling utama. Orang banyak uang, banyak apa, tenar, tenang nggak? Enggak. Makanya minum obat penenang. Karena terlalu banyak ditangkap polisi ya, tenang di mana, atau saking banyaknya overdosis gitu ya. Jadi orang tuh dalam hidup ini cuma satu yang dicari sebenarnya, ketenangan gitu ya, ketenangan gitu, kebahagiaan dalam artian tenang dalam merasakan itu. Nah kalau nggak dapat itu kita percuma ya tadi sebagainya dan seterusnya. Tapi sekali lagi, ketenangan bagi orang-orang beriman hanya ada dalam keberkahan dan ibadah ketaatan itu sendiri gitu. Jadi kita ibadah, kita punya keluarga, teman yang baik, wah itu ketenangan sehingga kita menjadi orang-orang yang kelak sama-sama akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Ini sekarang nanya sama Riki nih, kan sempet goyah Ki ya waktu dikasih keseretan tadi ya, rezeki seret, terus tiba-tiba tergoda dengan followers banyak, viewers banyak, dapat lagi uang dari YouTube, dari TikTok dan lain sebagainya. Itu kamu sempat goyah, oh yaudah gue berarti rezeki gue didandan kali ya, gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, ketika kamu misalkan, saya nggak tahu nih nanti keputusannya setelah kita follow banyak ini, apakah Riki menetapkan oke, saya nggak akan balik lagi maksiat dan juga nggak akan balik lagi dandan. Misalkan Riki memutuskan itu, udah siap belum kehilangan semua ketenaran tadi, rezeki-rezeki dari YouTube, dari TikTok dan lain. Misalkan memang rezeki Riki bukan di situ.